Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini kami akan membahas materi dari mata kuliah makroekonomi. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama teori konsumsi dan yang kedua yaitu teori Keynes. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh yang pertama yaitu saya, Patricia Ervelinolo, yang kedua teman Damasius Onta, dan yang ketiga yaitu teman Bilaus. Teori konsumsi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah faktor tingkat pendapatan. Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Faktor-faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang yaitu ada 5. Yang pertama, pendapatan konsumen. Yang kedua, tingkat harga. Yang ketiga, tingkat bunga. Yang keempat, sosial ekonomi. Dan yang kelima, selera. Pendapatan konsumen ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pendapatan nominal, dan yang kedua ada pendapatan real. Pendapatan nominal merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal, dalam hal ini dalam bentuk uang, misalnya gaji, bonus, dan komisi. Pendapatan real yaitu pendapatan yang jumlahnya dideflasikan, atau dengan kata lain dibandingkan dengan harga barang. Pendapatan real mempunyai rumus yaitu Y sama dengan YN dibagi dengan IHK. Saya ulangi, pendapatan real dapat dicari dengan rumus Y sama dengan YN dibagi IHK, di mana YN adalah pendapatan nominal, IHK adalah indeks harga konsumen. Bisa juga dikatakan bahwa pendapatan real merupakan indikator yang paling realistis untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan seorang konsumen, karena pendapatan real ini memperhitungkan kenaikan ataupun penurunan harga. Selanjutnya teman-teman, dalam teori konsumsi ini ada 4 hipotesis. Hipotesis fungsi konsumsi. Yang pertama yaitu hipotesis pendapatan absolut, hipotesis pendapatan relatif, hipotesis pendapatan permanen, dan hipotesis siklus hidup. Hipotesis fungsi konsumsi. Yang pertama, hipotesis pendapatan absolut atau absolute income hypothesis. Dalam teori ini, Keynes menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan. Hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable. Menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0, yaitu persamaannya C sama dengan C0 tambah BYD, di mana C sama dengan konsumsi, C0 sama dengan konsumsi otonomus, B sama dengan marginal propensity to consume atau MPC, YD sama dengan pendapatan disposable. Kecenderungan mengkonsumsi marginal atau marginal propensity to consume. MPC adalah rasio antara suatu pertambahan kecil atau marginal dalam pengeluaran untuk konsumsi dan suatu perubahan kecil dalam pendapatan.
yaitu dengan MPC sama dengan delta C per delta Y, di mana jika 0 lebih kecil sama dengan MPC lebih kecil sama dengan 1. Ketiga, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume atau APC. APC adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable, dengan APC sama dengan konsumsi per pendapatan, itu C per Y, di mana APC lebih kecil sama dengan 1. Hubungan konsumsi dan tabungan. Pendapatan disposable yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung, di mana persamaannya YD sama dengan konsumsi tambah dengan saving. Pendapatan disposable sama dengan C0 tambah BYD ditambah dengan saving. Untuk mencari tabungannya, E sama dengan min C0 tambah 1 kurang B kali Y, di mana C0 sama dengan konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional sama dengan 0. B sama dengan kecondongan konsumsi marginal atau MPC. C sama dengan tingkat konsumsi, S sama dengan tingkat tabungan, Y sama dengan tingkat pendapatan nasional. Kedua, hipotesis pendapatan relatif. Teori konsumsi dengan hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh James Dusenberry. Dalam teorinya, Dusenberry menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependen, artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang di sekitarnya atau tetangganya. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah differentiable, artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Menurut teori ini, pola konsumsi seorang ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu, konsumen tidak banyak mengeluarkan pengeluaran konsumsi untuk menutupinya, tetapi mereka mengeluarkan tabungannya. Dengan fungsi konsumsi yang dibentuk oleh Dusenberry adalah sebagai berikut, yaitu CT sama dengan C0 kurang CY0 dikali dengan YT, di mana YT sama dengan pendapatan disposable selama tahun T dan Y0 sama dengan pendapatan paling tertinggi yang pernah diperoleh 1 tahun sebelumnya. Kurva hipotesis pendapatan relatif bisa dilihat pada gambar. Dari kurva di atas tadi bisa dijelaskan di sini, apabila penghasilan sebesar OY1, besarnya pengeluaran konsumsi sebesar EY1 pada fungsi konsumsi jangka panjang atau CL. Berikut, apabila penghasilan meningkat dari OY2 menjadi OY0, maka konsumsi pun meningkat ke titik B di fungsi konsumsi jangka panjang. Tetapi apabila penghasilan menurun dari OY0 menjadi OY2, maka konsumsi tidak akan turun ke titik E di kurva konsumsi jangka panjang, tetapi turun ke titik A pada fungsi konsumsi jangka pendek C1. Saat terjadi penurunan penghasilan, pola konsumsi tidak mudah turun secara drastis. Penurunan ini menyebabkan pengeluaran konsumsi turun perlahan, dan rumah tangga tersebut mengurangi tabungannya untuk menunjang pola konsumsi yang lama. Teori hipotesis siklus hidup. Teori ini dikemukakan oleh Francesco Modigliani. Francesco Modigliani menerangkan bahwa pola pengeluaran konsumsi masyarakat berdasarkan kepada kenyataan bahwa pola penerimaan dan pola pengeluaran konsumsi seorang pada umumnya
dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Karena orang cenderung menerima penghasilan atau pendapatan yang rendah pada usia muda, tinggi pada usia menengah, dan rendah pada usia tua, maka rasio tabungan akan berfluktuasi sejalan dengan perkembangan umur mereka, yaitu orang muda akan mempunyai tabungan dan negatif atau saving. Orang berumur menengah menabung dan membayar kembali pinjaman pada masa muda mereka, dan orang usia tua akan mengembalikan tabungan yang dibuatnya di masa usia menengah. Selanjutnya, Mogliani menganggap penting peran kekayaan atau aset sebagai penentu tingkah laku konsumsi. Konsumsi akan meningkat apabila terjadi kenaikan nilai kekayaan, seperti karena adanya inflasi maka nilai rumah dan tanah meningkat, karena adanya kenaikan harga surat-surat berharga, atau karena peningkatan dalam jumlah uang yang beredar. Sesungguhnya dalam kenyataan orang menumpuk kekayaan sepanjang hidup mereka, dan tidak hanya orang yang sudah pensiun saja. Apabila terjadi kenaikan dalam nilai kekayaan, maka konsumsi akan meningkat atau dapat dipertahankan lebih lama. Akhirnya, hipotesis siklus kehidupan ini akan berarti menekankan hasrat konsumsi, menekankan koefisien pengganda, dan melindungi perekonomian dari perubahan-perubahan yang tidak diharapkan, seperti perubahan dalam investasi, ekspor maupun pengeluaran lain. Teori hipotesis pendapatan permanen. Teori ini dikemukakan oleh Milton Friedman, di mana pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Definisi pendapatan permanen: pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan terlebih dahulu, misalnya gaji, upah, dan lain-lain. Hasil semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang atau yang menciptakan kekayaan adalah rumah tangga. Ada dua kategori, yaitu kekayaan non-manusia dan kekayaan manusia. Dengan persamaannya, yaitu Y sama dengan YP tambah YT, di mana Y sama dengan penghasilan yang terukur, YP sama dengan pendapatan permanen, YT sama dengan pendapatan transitori. Ada dua asumsi mengenai hubungan antara penghasilan permanen dan penghasilan transitori. Tidak ada korelasi atau hubungan YP dan YT. Penghasilan transitori yang diterima semata-mata merupakan suatu faktor kebetulan saja. Pendapatan transitori tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi, yang berarti apabila seseorang menerima pendapatan transitori positif, maka semuanya akan ditabung. Sebaliknya, apabila seseorang mengalami pendapatan transitori negatif, maka mengurangi tabungannya serta tidak mempengaruhi pengeluaran konsumsi.